Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini mempunyai suatu pengalaman di mana dia pernah diteror oleh sesosok pocong karena dia mengambil bambu pengukur jenazahnya ini dan dibuat jimat. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1995. Sebut saja nama saya Budi. Saya mempunyai kebiasaan, yaitu memancing. Bisa dibilang, kebiasaan saya ini sudah sangat parah, karena hampir setiap malam, saya akan pergi ke kolam pemancingan ikan untuk memancing. Bukan sekedar untuk melepaskan penat atau mencari ikan, tapi saya memancing itu niatnya berjudi bersama teman-teman saya. Jadi di kolam pemancingan tempat saya biasa memancing itu, beberapa teman saya biasanya akan berjudi. Barang siapa yang mendapatkan ikan paling banyak, dia yang menang. Kami biasanya akan taruhan dengan sejumlah uang. Itu sudah menjadi kebiasaan saya yang berlanjut sudah cukup lama. Hampir sekitar 6 bulan saya melakukan kebiasaan seperti itu. Hingga pada pertengahan tahun tersebut, waktu itu saya selama 3 minggu kalah berturut-turut. Saya sempat bingung, stres, emosi. Sudah berbagai cara saya coba. Dari mulai mengubah umpan, mengganti pancingan. Namun tetap saja, saya selalu kalah. Bahkan tak jarang, ketika pulang ke rumah pun, saya harus bertengkar dengan istri saya. Karena istri saya juga akhirnya merasa risih dengan kebiasaan saya yang seperti itu. Istri saya tidak melarang kalau saya hanya memancing. Namun kalau berjudi, apalagi kalah, nah itu yang menjadi masalah. Akhirnya waktu itu saya berpikir keras. Hingga saya nekat untuk pergi ke salah satu dukun untuk bertanya atau memintai jimat bagaimana supaya saya bisa terus menang. Saya mendapatkan suatu informasi bahwa di desa sebelah ada salah seorang dukun yang cukup terkenal. Saya mendatangi dukun tersebut. Setelah saya sampai di rumah dukun tersebut, saya lalu mengutarakan maksud kedatangan saya kepada dukun itu. Setelah mendengar maksud kedatangan saya, dukun itu hanya tersenyum. Lalu dia berkata, "Ada satu barang yang memang bisa kamu jadikan jimat kalau buat memancing. Tapi barang itu harus kamu cari sendiri." "Barang itu barang apaan, Bah?" "Jadi, kamu harus cari bambu yang biasa digunakan untuk mengukur orang meninggal. Nah, bambu itu nanti kamu ambil dan kamu buat joran pancing. Tidak cuma itu, nanti tali pocong dari mayatnya itu harus kamu ambil juga dan kamu ikatkan ke joran pancing yang terbuat dari bambu tersebut. Tapi ada syaratnya, orang yang meninggalnya itu harus pada hari tertentu." Maaf, saya tidak bisa menjelaskan malamnya malam apa. "Jadi kamu harus cari sendiri." "Oh gitu ya, Bah. Nah, nanti kalau kamu sudah dapat barangnya, baru kamu temuin saya lagi." "Apa nggak ada yang sudah jadi aja di Mbah?" "Gak ada.
Ini harus kamu yang cari sendiri. Setelah itu, saya lalu pulang dari rumah dukun tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, saya berpikir dari mana saya bisa menemukan orang yang meninggal di hari tersebut. Setelah 2 hari saya pulang dari rumah dukun tersebut, saya masih terus berpikir. Hingga akhirnya, tengah hari saya mendapatkan kabar bahwa tetangga saya yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dan kebetulannya hari itu adalah hari yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh dukun tersebut. Waktu itu saya langsung bergegas menuju rumah orang yang kecelakaan tersebut. Kebetulan saya memang kenal dengan orang itu. Walaupun saya tidak terlalu akrab. Saya datang bersama para warga lain, berniat untuk membantu memakamkan jenazah tersebut. Padahal biasanya, saya jarang terlalu andil untuk membantu pemakaman yang meninggal. Bahkan, tetangga saya yang lain sempat aneh melihat saya yang seperti sibuk menyiapkan bambu dan mengukur jenazah tersebut. Loh, kok bambunya agak tebal? Bud, iya sengaja pak. Tadi bambu yang tipisnya patah terus. Lah nggak apa-apa namanya buat ukuran. Udah pakai yang ini aja. Ini juga kebetulan nemu yang agak gede. Ucap saya kepada salah satu warga yang bertanya karena melihat bambu yang sengaja buat ngukur jenazah itu ukurannya agak besar. Setelah itu, saya lalu pergi ke area pemakaman. Di sana, tampak beberapa warga yang sudah menunggu ukuran jenazah tersebut. Saya lalu memberikan bambu pengukur jenazah itu. Setelah diukur, lalu beberapa warga yang lain langsung menggali tanah untuk dijadikan kuburan jenazah tersebut. Saya juga membantu proses penggalian itu, karena saya tidak ingin para warga di sana curiga kalau nanti saya berada di bawah menerima jenazah. Karena saya bermaksud akan mengambil tali pocong si jenazah tersebut. Di situ juga saya masih berpikir bagaimana caranya saat saya mengambil, saya tidak dilihat atau tidak diketahui oleh para warga yang ada di sana. Setelah cukup lama, akhirnya penggalian liang lahat pun selesai. Saya naik dulu ke atas untuk mengamankan bambu pengukur jenazah tersebut. Saya simpan di suatu tempat. Setelah itu, saya nunggu dulu di pinggir liang lahat itu. Salah satu warga memberi kabar kepada keluarga jenazah bahwasanya liang lahat untuk jenazah sudah siap. Dan tak berapa lama, rombongan jenazah pun datang. Saya lalu turun ke bawah. Setelah sampai, saya lalu menerima jenazah tersebut. Di situ, saya coba menutupi bagian kepala pocong tersebut supaya ketika saya mengambil tak ada warga lain yang sadar dan memperhatikan tali tersebut. Akhirnya aksi saya tidak diketahui oleh para warga lain. Setelah itu prosesi pemakaman pun usai. Saya tunggu dulu beberapa warga meninggalkan area pemakaman. Hingga tinggal sekitar 4 orang keluarga yang masih ada di area pemakaman tersebut. Saya lalu pergi mengambil bambu yang menjadi pengukur itu dan langsung pergi ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya lalu bergegas membuat bambu tersebut menjadi joran pancing. Setelah dibentuk joran pancing, tepat ketika pukul 5 sore, saya lalu bergegas untuk menemui dukun tersebut. Setelah sampai di sana, saya lalu memberikan persyaratannya sudah lengkap. Dukun itu tersenyum. Bagus, tinggal tirakatnya saja. Loh, harus tirakat juga, bah? Iya, kalau enggak, nanti kamu bisa-bisa diganggu sama pemilik tali ini. Nanti pocongnya
bisa terus ngikutin kamu. Waduh, gimana dong, Mbak? Mendengar itu, saya merasa ada perasaan takut juga. Lah, kamu gak usah takut. Yang penting nanti kamu menjalani ritualnya harus sampai selesai. Setelah itu, dukun tersebut menjelaskan tata cara ritualnya. Ritual itu harus dilakukan selama 7 hari. Jadi, selama 7 hari tersebut, si joran pancing tidak boleh digunakan. Setelah itu, saya lalu pulang ke rumah. Tepat ketika hari ketiga, waktu itu salah satu teman saya yang biasa memancing di kolam ikan datang ke rumah saya. Dia berniat untuk mengajak saya ke kolam pemancingan ikan. Bud, ke kolam yuk. Di sana banyak orang ngumpul. Lumayan. Kalau banyakan kan hadiahnya bisa gede. Aduh, nanti dululah. Gimana sih? Lumayan bener. Mana sekarang niatnya taruhannya gede-gede lagi. Ayolah buru. Karena ada rasa panas juga mendengar ajakan teman saya tersebut. Apalagi mendengar orang yang datang di kolam pemancingan itu cukup banyak. Bisa terbayang, kalau saya menang, uang yang saya dapat juga cukup besar. Tanpa pikir panjang waktu itu, saya lalu mengambil joran yang saya siapkan tersebut. Tak lupa, tali pocongnya itu saya ikat di ujung pegangan pancingannya itu dan ditutupi lagi oleh kain, biar tidak tampak putih. Setelah itu saya lalu berangkat dengan teman saya menuju kolam pemancingan ikan. Dan benar saja, setelah sampai di sana, terlihat sudah ada 10 orang yang bersiap di kolam pemancingan ikan. Ditambah saya dan teman saya jadi 12 orang. Setelah menyiapkan uang taruhan dan dikumpulkan di bandar atau pemilik kolam pemancingan ikan tersebut, kita lalu bersiap di lapak masing-masing. Saya juga bersiap menyiapkan umpan saya. Dan tak lupa, ada suatu bacaan yang harus saya baca ketika menggunakan joran tersebut. Mudah-mudahan jimat ini benar, ucapku waktu itu. Saya lalu melempar umpan pancingan saya. Begitu juga dengan beberapa teman-teman yang lain. Dan tak berapa lama, umpan di pancingan saya langsung disangkut oleh ikan. Di situ, beberapa teman-teman saya langsung kaget karena jaraknya tidak terlalu lama semenjak taruhan dimulai. Saya hanya tersenyum saja sambil menarik ikan tersebut. Setelah itu saya lemparkan kembali. Dan tak berapa lama, ikan pun langsung memakan umpan pancingan saya. Di situ senyum saya tambah lebar. Beberapa teman-teman saya yang terlihat di seberang saya tampak geleng-geleng melihat saya. Dan sekitar 1,5 jam semenjak taruhan dimulai, saya sudah mendapatkan ikan cukup banyak. Bahkan bisa dibilang, ikan yang dimasukkan ke dalam kolam tersebut, setengahnya sudah kena oleh saya semua. Dan bisa dipastikan bahwa pemenangnya pasti saya. Aduh, kamu pakai apaan ya? Kok bisa dapat ikan banyak gitu? Ucap salah satu teman saya yang berada di samping saya. Rahasia dong, kalau dikasih tahu, ntar pada ngikutin, ucap saya. Dan sekitar 3 jaman, akhirnya taruhan pun selesai. Terlihat waktu itu, saya cukup mendapatkan ikan sangat banyak. Dan ketika dihitung pun, ternyata benar. Saya yang menjadi pemenang. Aduh bener. Ini kayaknya 3 hari gak pergi mancing. Pergi ke dukun ya? Celetuk teman saya waktu itu. Alah, dukun. Bikin umpannya aja yang bagus. Wah, pergi ke dukun. Beda tuh pancingannya dari bambu. Ucap salah satu teman saya yang ada di situ.
Gak apa-apa kan dari bambu, yang penting ikannya dapat banyak. Daripada pancingan bagus, ikannya dapat dikit. Ledekku waktu itu. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya melihat istri saya sedang berdiri di depan pintu dengan wajah yang cukup marah. Saya berjalan saja mendekati istri saya. Belum sempat istri saya marah, saya keluarkan sejumlah uang dari hasil taruhan tersebut. Diberikannya kepada istri saya. Istri saya lalu terdiam. Uang dari mana ini, ah? Tuh hasil mancing tadi. Udah buat kamu. Nih sekalian ikannya. Ah, mau mandi dulu. Istri saya lalu terdiam. Saya lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, saya langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Besoknya, saya coba mancing kembali dan taruhan dengan beberapa teman-teman saya. Alhasil, saya terus menang berturut-turut hingga 4 hari. Dan pada hari kelima atau hari ketujuh, semenjak saya mendapatkan joran tersebut. Waktu itu, saya berangkat ke kolam pemancingan pukul 8 malam. Sesampainya di kolam, saya lihat ada sekitar 5 orang yang sedang memancing di sana. Sampainya di sana, saya mengajak mereka untuk kembali bermain dengan saya. Mereka lalu menyetujuinya. Setelah itu, saya mengambil lapak di tengah. Saya lemparkan umpan di pancingan saya. Dan ternyata, ikan langsung memakan umpan tersebut. Beberapa teman saya langsung terlihat mukanya tidak enak karena mereka yakin mereka pasti kalah. Dan benar saja, setelah 2 jam, ikan sudah banyak saya dapatkan. Di situ teman-teman saya sudah angkat tangan. Mereka sudah menyerah. Uang taruhan saya ambil. Namun waktu itu teman-teman saya masih melanjutkan memancing. Sudah, jangan pulang. Biar nanti ikan saya bayar, ucap saya kepada teman-teman saya. Saat melanjutkan kembali memancing tanpa taruhan, di situ saya mencium ada parfum yang biasa digunakan oleh orang yang sudah meninggal. Saya mengendus-ngendus asal dari bau tersebut. Awalnya saya pikir waktu itu salah satu teman saya menggunakan parfum itu. Kamu pakai parfum apaan? Ucap saya kepada teman yang berada di samping saya. Parfum apaan ah? Gak pakai apa-apa. Mandi juga malah belum. Bau pantesan. Namun saya yakin ini parfum terasa dekat sekali. Posisi waktu itu saya memancing. Saya di tengah, di samping kiri dan kanan saya ada teman saya. Sedangkan di seberang ada ketiga teman saya. Dan tak berapa lama, lampu dari kolam ikan tersebut mendadak seperti mati menyala. Dan tak berapa lama, teman-teman saya yang ada di seberang, yang 3 orang tersebut, tiba-tiba berteriak, "Pocong, pocong, pocong." Mereka bertiga langsung berlari sekencang mungkin meninggalkan kolam pemancingan ikan sambil menuju ke arah saya. Otomatis, saya coba menengok ke belakang. Kedua teman saya yang berada di samping saya pun coba menengok ke arah belakang. Tidak ada apa-apa. Wah, parah tuh. Udah biarin, Bud. Kabur mungkin. Gara-gara kalah. Ucap salah satu teman saya yang berada di samping. Namun ada yang aneh. Setelah teman-teman saya menyebutkan melihat pocong ke arah saya, di situ bulu kuduk saya mulai berdiri. Perasaan sudah mulai tidak nyaman. Salah satu teman saya yang berada di samping, dia berniat untuk pergi buang air kecil. Tersisa salah satu teman saya di samping saya. Bau parfum orang meninggal itu masih saja tercium cukup kuat. Ini bau dari mana ya? Bau apaan sih, Bud? Aku gak nyium apa-apa kok. Dan tak berapa lama ketika salah satu teman saya yang habis buang air kecil itu kembali mendekat ke arah saya, tiba-tiba dia juga terkejut.
Astagfirullah, pocong, pocong, pocong. Dia lalu berlari meninggalkan kolam pemancingan ikan tersebut. Loh, kok aneh ya? Masa emang ada pocong di sini? Ucapku kepada teman saya yang berada di samping. Wah, nggak tahu ah. Udah gak enak, Bud ah. Saya balik ah, ucap salah satu teman saya yang berada di samping. Bareng atuh ah. Ikan kita beda arah. Ya udah deh. Saya waktu itu lalu membereskan pancingan saya dan membayar sejumlah uang kepada pemilik kolam tersebut. Saya lalu melangkahkan kaki menuju rumah. Di perjalanan menuju rumah ini, kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 700 meteran dari rumah saya. Posisi kolam pemancingan ini berada di ujung desa. Ketika saya berjalan, saya seperti mendengar ada langkah yang mengikuti saya dari belakang. Namun ketika saya berhenti, langkah tersebut pun berhenti. Saya tengok ke belakang, tak ada siapapun di sana. Kebetulan waktu itu suasana desa cukup sepi. Bahkan yang kebagian ronda malam pun mereka tidak ada. Saya terus saja melangkahkan kaki dengan mendengar suara langkah yang seperti mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya saya sampai di depan rumah. Ketika masuk ke rumah, kulihat anak saya yang masih kecil waktu itu belum tertidur. Dia masih digendong oleh istri saya. Kok belum tidur? Cantik, sini, ma bapak, ucap saya kepada anak saya tersebut. Namun, ketika melihat saya, anak saya itu langsung ketakutan. Mama, 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 ucap anak saya sambil terus bersembunyi di dada istri saya. Loh, kenapa? Gak tahu, Pak. Tadi gak apa-apa kok, ah. Udah, mungkin ini kali ngantuk, bawa masuk aja ke kamar. Saya waktu itu langsung menyimpan joran saya di dekat kamar mandi. Saya langsung membersihkan diri dan menyeduh kopi dan bersantai di ruang tengah. Istri saya sepertinya langsung tertidur bersama anak saya. Duh, masa sih ya? Tadi di kolam ada pocong. Mereka pada ngada-ngada kali, pikirku waktu itu. Dan tak berapa lama, saya mendengar dari arah kamar mandi, keran kamar mandi seperti dibuka. Karena saya mendengar ada suara air. Perasaan tadi kerannya nutup deh. Saya lalu berjalan menuju arah kamar mandi. Namun setelah sampai di kamar mandi, saya lihat keran tersebut posisinya dalam posisi mati. Loh, padahal jelas-jelas tadi saya mendengar bahwa keran tersebut mengalir. Tak mau pikir panjang, saya lalu kembali lagi ke ruang tengah atau ruang tamu. Belum sempat saya duduk, saya mendengar kembali keran air itu seperti dibuka. Karena penasaran, saya melangkahkan kaki kembali menuju kamar mandi. Kali ini saya tidak melihat keran tersebut terbuka, masih seperti tadi, posisinya masih tertutup. Di situ bulu kuduk saya mulai berdiri. Saya kembali lagi ke ruang tamu. Untuk mencairkan suasana, waktu itu saya nyalakan radio kesayangan saya. Saya mendengarkan beberapa siaran dari radio tersebut. Dan tak berapa lama, suara air di kamar mandi tersebut kembali nyala. Namun kali ini saya tak menghiraukannya. Saya biarkan saja. Sambil asik mendengarkan siaran dari radio tersebut. Tanpa sadar, saya akhirnya tertidur di kursi ruang tamu tersebut. Dalam tidur, saya bermimpi. Waktu itu saya dikejar-kejar oleh sesosok pocong dengan wajah yang cukup mengerikan.
Waktu itu saya terus saja berlari. Posisinya seperti di desa tempat saya tinggal. Pocong itu terus mengejar-ngejar saya sambil meminta dikembalikan ikat tali pocongnya. Karena saking takutnya, saya akhirnya terbangun dari tidur saya. Napas saya waktu itu terasa ngos-ngosan. Namun ketika saya menoleh ke arah kiri, tepat di sudut ruang tamu, alangkah terkejutnya dengan apa yang saya lihat. Di situ, saya melihat ada sebuah bayangan berbalut kain putih yang sedang berjongkok di sudut kamar. Di situ, detuk jantung saya langsung berdetak dengan kencang. Saya sempat berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan? Saya lihat sekeliling, apakah ada suatu benda yang bisa saya gunakan? Terlihat ada sapu di situ. Saya ambil sapu tersebut. Saya dekati sosok tersebut. Saya hendak sentuh dan menggunakan sapu. Takutnya itu adalah kain biasa yang digunakan istri saya dan lupa disimpan di situ. Dan ketika saya sentuh menggunakan sapu, sosok yang berbalut kain putih tersebut langsung berdiri. Di situ saya langsung loncat ke belakang karena kaget. Sosok tersebut lalu membalikkan badannya. Terlihat wajahnya yang hancur dengan banyak belatung yang memenuhi wajahnya. Astagfirullah, pocong! Saya lalu berlari masuk ke dalam kamar. Di situ saya langsung masuk ke dalam selimut dan bersembunyi. Saya tak berani keluar. Hingga tak berapa lama, anak saya menangis sangat kencang. Istri saya pun langsung terbangun. Di situ saya langsung keluar dari selimut. Anak saya menangis sambil menunjuk keluar kamar. Karena waktu itu pintu kamar saya lupa tutup. "Dek, kenapa?" ucap istri saya. Saya menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh anak saya. Dan ternyata anak saya itu menunjuk ke arah sosok pocong yang berdiri di luar pintu kamar. Sosok itu terus menatap saya dengan tatapan yang cukup tajam. Dengan cepat waktu itu, antara takut dan nekat, saya berlari hendak menutup pintu kamar. Saya lalu tutup. "Udah, tutupin saja selimut," ucap saya kepada istri saya. Istri saya mengikuti saran saya. Saya pun lalu masuk ke dalam selimut untuk bersembunyi. Hingga tak terasa, kami pun tertidur. Esok pun tiba. Istri saya membicarakan kejadian tadi malam kepada saya. Gak tahu, Bun. Mungkin ada setan lewat kali. Atau ada yang ngikutin AA pas mancing. Udah tuh, A, jangan mancing malam-malam. Mancingnya sore saja. Iya juga ya. Tapi udah gimana? Ramainya malam di kolamnya, Bun. Ya, hati-hati aja, A. Baca-baca doa biar gak diikutin kayak gitu, ucap istri saya. Waktu itu saya belum berpikir macam-macam. Loh, kok bisa ya pocong ada di sini? Besok soal malamnya, saya berniat untuk pergi kembali ke pemancingan. Sesampainya di sana, tepat setelah Isya, ada beberapa teman saya yang kebetulan kemarin memancing dengan saya. "Yuk, mancing lagi." "Gabut ah, mancing biasa aja. Gak ada duit buat taruhannya." "Kemarin kenapa kabur?" bilang pocong, ucap saya kepada teman-teman saya tersebut. "Selibut. Kemarin di belakang kamu, saya lihat pocong." Yang bener. Kamu kabur kali gara-gara kalah. Dah, ucap saya yang meledek teman-teman saya. Selibut. Saya juga pas kembali dari buang air kecil. Itu di belakang kamu saya lihat pocong berjongkok.
nempel di badan kamu. Ah, masa iya sih ah? Asli Bud, hati-hati kamu ah. Jangan-jangan kamu ketempelan pocong. Kamu ngerasain badan gak enak gak? Biasa aja. Udah kali ah. Kalian banyak ada-ngada, ucap saya waktu itu. Saya terus saja memancing. Hingga pukul 9 malam, saya putuskan untuk pulang. Teman-teman saya waktu itu masih melanjutkan memancing. Saat pulang ini, ketika sudah meninggalkan area pemancingan, saya mendengar kembali ada suara langkah yang seperti mengikuti saya dari belakang. Kali ini saya dengar langkahnya seperti melompat. Dan saat saya berhenti, langkah itu pun berhenti kembali. Aduh, saya coba mengabaikan suara tersebut hingga akhirnya sampai di rumah. Saat saya sampai di rumah, terlihat istri dan anak saya sudah tertidur. Kebetulan waktu itu saya membawa kunci cadangan. Setelah masuk, saya membersihkan diri dan menyimpan joran tersebut di dekat kamar mandi. Saya berniat waktu itu untuk langsung beristirahat saja di kamar. Karena saya ingat kejadian tadi malam dan takut untuk tidur di ruang tengah. Belum sempat saya merebahkan diri di kasur, tiba-tiba lampu rumah saya padam. Di situ saya kaget. Saya intip dari gorden di jendela kamar. Terlihat rumah yang lain lampunya menyala. Saya pikir pasti saklarnya mati. Saya hendak keluar untuk menyalakan kembali saklar KWH-nya. Karena gelap, waktu itu saya tidak bisa melihat dengan jelas di posisi di ruang tengah atau di ruang tamu. Ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba di depan pintu, persis di depan pintu utama, saya melihat ada bayangan putih yang berdiri di situ. Awalnya, saya pikir itu gorden jendela karena posisi gorden ruang tengah tersebut berwarna putih. Namun ketika saya pegang, benda putih tersebut berbentuk. Dan tak berapa lama, sosok yang dipegang oleh saya tersebut bergerak dan mendekatkan wajahnya ke arah saya. Kembalikan, kembalikan. Di situ saya langsung kaget berteriak, "Pocong! Tolong!" Istri saya yang tidur dengan nyenyak akhirnya terbangun, disusul dengan tangisan anak saya. Istri saya yang waktu itu karena bangun posisi gelap bingung mencari sumber suara. Saya waktu itu langsung beralih kembali ke kamar. Istri saya yang sedang mencari lampu senter atau lilin buat penerangan ditabrak oleh saya yang sangat ketakutan. "Aduh, kenapa? Bun, ada pocong, Bun. Pocong. Pocong di mana, Itu di dekat pintu, Bun." Istri saya akhirnya menemukan lilin di samping dan dinyalakannya lilin tersebut. "Mana, Gak ada apa-apa," ucap istri saya yang melihat ke ruang tengah. Saya waktu itu coba mengintip kembali. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Udah nyalain stop kontaknya. Saya lalu keluar rumah untuk menyalakan stop kontak itu. Benar saja, lampu rumah langsung menyala. Belum sempat saya masuk kembali ke rumah, tepat di halaman rumah. Tepatnya di salah satu pohon. Kalau nggak salah waktu itu pohon mangga. Saya mendengar suara, "Kembalikan, kembalikan." Dengan refleks saya menoleh ke sumber suara tersebut. Dan di situ tampak dengan jelas sosok pocong yang terus melotot ke arah saya dengan muka yang hancur. Di situ saya langsung masuk dan tutup pintu tersebut. Saya berlari lagi ke kamar. Kenapa lagi? Bun, pocongnya ada di luar.
Udah halusinasi kali. Asli bun, nggak bohong. Tuh si Dede jadi nangis lagi. Udah jangan kayak gitu, ucap istriku yang waktu itu sambil menenangkan anak saya. Waktu itu saya masih celingukan ke kanan kiri, memastikan situasi di kamar saya aman. Udah tidur kecapean kali banyak bergadang. Ya kali ya. Waktu itu saya masuk ke dalam selimut. Saya pikir kembali, apa mungkin gara-gara joran tersebut besok saya harus menemui dukun itu lagi. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini, dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Oke, dan jangan lupa bagi penonton yang baru nonton channel Keramat Horor ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.